Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan menganalisis rumus finansial dan rumus dead time. Namun pertama kita akan menganalisis rumus finansial dulu. Bisa dilihat di sini ada rumus PMT. Jadi rumus finansial ini terdiri dari rumus PMT, lalu rate, lalu present value, lalu future value, dan NPR. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung coba saja di PMT ini. Di sini ada latihan 1. Pak Budi meminjam uang di bank sejumlah 60 juta. Pinjaman itu akan dilunasi selama 5 tahun dengan bunga per tahun 12%. Berapakah angsuran per tahun yang harus dibayar Pak Budi? Dan buatlah rincian angsuran Pak Budi per tahun. Baik, untuk pertamanya kita harus mencari tahu apa saja yang kita sudah ketahui. Di sini ada nilai kredit 60 juta yang ini, bunga per tahun 12% yang ini, periode 5 tahun ini ya. Saya tulis 5. Untuk angsuran per tahun kita belum mengetahui. Jadi untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus PMT ini. Langkahnya, perhatikan, kita ke formulas ke atas ini, lalu pilih insert function. Nah, di tampilan insert function ini, di sini ada tulisan of select kategori. Kita pilih ya yang finansial. Selanjutnya, kita bisa cari ke PMT ini. Kita cari PMT, kita klik lalu oke. Ya, tampilan seperti ini. Di sini ada rate, NPR, present value, dan future value. Dan tipe. Untuk rate di sini yaitu bunga. Kita klik sel H11. Selanjutnya NPR yaitu periode. Sel H12. Selanjutnya yaitu present value atau nilai kredit yang ini. Sedangkan untuk future value dan tipe kita kosongkan. Jadi kita langsung oke saja. Kita bisa mengetahui angsuran per tahunnya, namun di sini masih berbentuk min. Jadi kita rubah dulu ya. Rubahnya kita ke atas ini. Kita klik setelah tanda sama dengan, lalu tulis kata ABS. Jadi mengubahnya kita menggunakan rumus ABS. Setelah itu kita tekan tanda buka kurung. Lalu kita klik ke akhir. Setelah itu tekan tanda tutup kurung, lalu enter. Berubah ya. Kita rapikan dulu. Selanjutnya di sini kita langsung ke catatannya saja. Pencatatannya. Di sini ada tahun 1 sampai 5 karena periode sampai 5. Di sini ada saldo awal sampai saldo akhir. Untuk saldo awal di tahun pertama ini yaitu masih menggunakan nilai kredit yang ini. Kita pindahkan. Caranya tekan tanda sama dengan, lalu klik nilai kredit atau sel H10 lalu tekan enter. Selanjutnya angsuran. Angsuran di sini yaitu menggunakan angsuran yang ini. Kita langsung coba saja. Tekan tanda sama dengan, lalu klik sel H13 atau angsuran, lalu kita absolutkan dengan tekan F4. Nah, seperti ini. Tekan F4 satu kali ya. Lalu tekan enter. Selanjutnya bunga per tahun sama. Untuk mencari bunga ini yaitu saldo awal dikali bunga yang ini. Ya, kita coba saja. Tekan tanda sama dengan, lalu klik sel J16, lalu tekan tanda kali. Setelah itu kita klik sel bunga per tahun yang ini. Selanjutnya kita absolutkan, tekan F4 satu kali, lalu enter. Selanjutnya yaitu cicilan pokok pinjaman. Untuk mencari cicilan pokok pinjaman ini yaitu angsuran dikurangi bunga per tahun yang ini ya. Kita langsung coba saja. Tekan tanda sama dengan, klik sel K16, lalu kita tekan tanda pengurang seperti ini. Lalu kita klik sel L16 atau bunga per tahunnya, lalu tekan enter. Selanjutnya saldo akhir. Saldo akhir yaitu didapat dari saldo awal
dikurangi cicilan pokok pinjaman. Kita langsung coba saja, tekan tanda sama dengan, klik sel J16 atau saldo awal, lalu tekan tanda pengurang seperti ini, lalu tekan sel 16 M16, lalu tekan enter. Ya, untuk periode atau tahun pertama kita sudah mengetahuinya. Selanjutnya tahun kedua, saldo awal. Jadi saldo awal tahun kedua ini menggunakan saldo akhir tahun sebelumnya. Jadi saldo yang ini. Kita langsung coba saja, kita pindahkan, tekan tanda sama dengan, klik sel N16 atau saldo akhir, lalu tekan enter. Setelah itu kita bisa menarik seluruhnya ya. Jadi kita tarik satu persatu. Untuk saldo awal kita tarik. Ingat untuk mentariknya, letakkan kursor di pojok bawah seperti ini. Jika tanda seperti ini sudah muncul, kita langsung tarik. Ya, namun di sini di tahun ketiga sampai kelima masih Rp0. Kenapa? Karena kita belum mengetahui atau belum mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Kita tarik dulu untuk angsuran per tahunnya. Tarik, bunga juga sama, kita tarik. Ya, kita bisa lihat di tahun kelima di saldo akhirnya yaitu Rp0. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk menggunakan rumus PMT, kita langsung ke rumus rate. Di sini ada latihan kedua, yaitu Ratna meminjam uang ke bank sebanyak 100 juta dengan bayar angsuran setiap bulan 1 juta selama 20 tahun. Berapakah suku bunga pinjaman Ratna? Jadi yang ditanyakan yaitu suku bunga per bulan dan per tahun. Untuk mencarinya kita langsung tulis saja dulu apa saja yang kita sudah ketahui. Di sini ada banyak angsuran, di sini ada per bulannya dan per tahun. Banyak angsuran yang per bulannya yaitu 240 didapat dari 20 dikali 12. 20 ini didapat dari angka 20 tahun. Sedangkan untuk 12 berhubung ini kan per bulannya. Jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi kita kalikan. Hasilnya 240. Untuk tahun berarti kita mengambil 20 tahun yang ini ya. Untuk angsuran per bulannya yaitu min 1 juta. Kenapa min? Karena kita membayar atau mengeluarkan atau mengkreditkan 1 juta setiap bulannya. Untuk tahunnya kita tinggal kalikan saja 1 juta ya. Selama 1 tahun berapa bulannya? Jadi 12 juta. Untuk jumlah pinjaman 100 juta. 100 juta ini berlaku untuk bulan dan tahun ya. Baik, kita langsung coba saja untuk mencari suku bunga per bulannya. Sama, ke formulas dulu, pilih interface-nya. Lalu kita pilih rate. Yang ini kita klik OK. Nah, di sini ada NPR, PMT dan present value. NPR di sini yaitu banyak angsuran, sel H29 kita klik. Lalu PMT yaitu angsuran, sel H30. Selanjutnya yaitu present value. Present value di sini yaitu jumlah pinjaman yang ini. Oh iya, berhubung kita akan mencari suku bunga per bulan, jadi kita menggunakan yang bulan ini, kolom bulan ya. Untuk future value dan tipe kita kosongkan, kita langsung klik OK saja. Nah, muncul jadi suku bunga per bulannya yaitu 1%. Sekarang kita mencari tahu suku bunga per tahun. Kita pilih interpretation, lalu pilih rate kembali, lalu klik OK. Berhubung kita sedang mencari per tahun, jadi kita klik yang ini ya. NPR-nya sel I29, lalu PMT-nya angsuran yang tahun I30, sel E30, lalu present value-nya yaitu jumlah pinjaman yang ini. Ingat ya, jumlah pinjaman ini berlaku untuk bulan dan tahun. Selanjutnya yaitu future value dan tipe kita masukkan kembali, lalu kita klik OK.
sudah kita ketahui, jadi suku bunga per tahunnya yaitu 10%. Kurang lebih seperti itu menggunakan rumus rate ini. Selanjutnya yaitu ke present value. Di sini ada latihan 3. Bu Rohmah berencana untuk memiliki uang sebesar 15 juta pada 5 tahun mendatang. Ia berencana mengangsur 2 juta per tahun dengan bunga 10%. Berapakah investasi yang harus disetorkan? Sama, langkah pertamanya kita harus tulis apa saja yang sudah kita ketahui. Di sini ada target uang masa depan. Kita minkan ya, atau kita kreditkan 15 juta. Selanjutnya yaitu angsuran per tahun, yaitu 2 juta. Selanjutnya yaitu banyak periode, 5 tahun. Selanjutnya yaitu bunga, yaitu 10%. Selanjutnya yaitu investasi saat ini. Investasi saat ini kita belum mengetahui. Jadi untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus present value. Kita langsung coba saja, pilih insert vacation. Lalu kita ke FV yang ini. Kita klik, lalu tekan OK. Untuk rate di sini sama, kita klik bunga, sel bunga ya. Lalu NPR-nya yaitu banyak periode. PMT-nya yaitu 2 juta angsuran per tahun. Lalu future value di sini yaitu target uang di masa depan. Kita klik. Untuk tipenya kita kosongkan saja. Kita langsung klik OK. Ya, muncul investasi saat ini yaitu 1.732.4. Kita langsung saja ke perhitungannya atau pencatatannya. Di sini ada periode 1 sampai 5 karena sampai 5 tahun. Di sini ada saldo awal dan saldo akhir sampai saldo akhir. Kita langsung coba saja. Saldo awal di sini yaitu menggunakan investasi saat ini. Kita langsung pindahkan saja ya. Tekan tanda sama dengan, lalu klik sel H47 atau investasi saat ini. Kita langsung tekan enter. Untuk bunga yaitu saldo awal dikali bunga yang ini. Kita langsung coba saja, tekan tanda sama dengan, klik sel I50 atau saldo awal, lalu kita tekan tanda kali. Setelah itu kita klik sel bunga yang ini. Lalu kita absolutkan dengan tekan F4. Setelah itu kita tekan enter. Selanjutnya setoran. Untuk setoran yaitu menggunakan angsuran tahun ini ya. Kita langsung pindahkan saja, tekan tanda sama dengan, lalu klik sel H44 atau angsuran per tahun, lalu kita absolutkan, tekan F4 satu kali, lalu tekan enter. Untuk saldo akhir yaitu saldo awal ditambah bunga dan tambah setoran. Untuk menambahkan ini kita bisa menggunakan rumus sum atau menggunakan rumus tanda tambah. Kita coba menggunakan rumus sum ya. Tekan tanda sama dengan, lalu tulis kata sum, lalu tulis atau tekan tanda buka kurung, lalu kita blok saldo awal sampai setoran. Setelah itu tekan tanda tutup kurung, lalu tekan enter. Muncul saldo akhirnya ya. Kita sudah mengetahui periode 1 dari saldo awal sampai saldo akhir. Selanjutnya ke periode kedua. Periode kedua saldo awal yaitu menggunakan saldo akhir tahun sebelumnya. Kita langsung coba saja, tekan tanda sama dengan, lalu klik sel saldo akhir yang ini atau sel L50, lalu tekan enter. Setelah itu kita bisa menariknya ke bawah. Kita langsung coba saja ya. Tarik. Untuk bunga juga kita bisa menariknya. Ingat ya, untuk menariknya kita letakkan kursor di pojok bawah seperti ini. Jika tanda seperti ini sudah muncul, kita langsung tarik saja. Untuk setorannya tidak berubah karena setorannya per tahun ya. Setoran tetapnya ya, 2 juta. Saldo akhir kita tarik. Ya, muncul ya, 15 juta dalam 5 tahun.
Kurang lebih seperti itu menggunakan rumus present value. Kita langsung lanjut ke future value. Future value di sini ada contoh soal atau latihan. Dinda menabung di bank dengan setoran per bulan 250 juta. Ia merencanakan menabung selama 3 tahun dengan bunga yang telah ditentukan oleh bank sebesar 5%. Berapakah jumlah tabungan Dinda selama 3 tahun kemudian? Baik, langkah pertama kita langsung tulis dulu apakah saja yang kita sudah ketahui. Di sini ada jumlah setoran. Jumlah setoran per bulannya yaitu 250 juta selama 3 tahun. Suku bunganya 5%. Ini jangka waktunya 3 tahun. Untuk jumlah tabungan yang akan datang kita masih belum mengetahui. Untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus future value. Kita langsung coba saja ke pilih insert function, lalu kita pilih yang ini FV. Setelah itu kita klik OK. Muncul rate, MPR, PMT, dan present value. Rate di sini masih sama, menanyakan suku bunga. Kita klik suku bunga. NPR di sini yaitu jangka waktu atau periode. Kita klik. Lalu PMT yaitu yang ini. Untuk present value-nya kita kosongkan dan tipenya kita kosongkan. Lalu kita klik OK. Ya, muncul, namun masih berbentuk min. Kita ubah lagi kembali menggunakan rumus ABS. Perhatikan ya. Kita ABS, lalu tekan tanda buka kurung. Kita klik di akhir, lalu tekan tanda tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Kita rapikan. Ya. Kita langsung ke pencatatannya saja. Di sini ada periode 1 sampai 3, di sini ada nilai sama dengan total. Nilainya masih menggunakan yang jumlah setoran ini. Kita pindahkan ya. Tekan tanda sama dengan, lalu klik sel H71 atau nilai jumlah setoran. Kita tekan enter. Untuk bunganya yaitu nilai dikali bunga ya. Nilai ini dikali bunga yang ini. Kita langsung coba saja. Tekan sama dengan, tanda sama dengan. Klik sel K72, lalu klik tanda perkalian. Lalu kita klik suku bunga yang ini atau sel H72, lalu tekan F4. Kita absolutkan. Selanjutnya kita tekan enter. Selanjutnya yaitu total. Total adalah tambahan dari hasil pertambahan dari dua nilai dengan bunga. Sama untuk menambahnya bisa menggunakan rumus sum atau dengan tanda tambah. Sekarang kita menggunakan tanda tambah. Langkahnya tekan tanda sama dengan, klik sel K72 atau nilai yang ini, lalu tekan tanda tambah. Setelah itu kita klik sel L72 atau bunga ini, lalu tekan enter. Ya, muncul total. Selanjutnya yaitu periode kedua. Untuk nilainya yaitu nilai awal yang ini dikurangi dengan yang ini ya. Sama saja ya nilai awalnya. Kita langsung coba saja. Tekan tanda sama dengan, kita klik nilai awal yang ini, lalu kita absolutkan terlebih dahulu. Tekan F4, lalu tekan tanda tambah seperti ini, lalu klik total atau sel M72 tahun sebelumnya, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita bisa menariknya ya. Kita tarik.
total juga kita tarik semuanya ya. Nilai awalnya sama ya. Kurang lebih seperti itu menggunakan rumus future value. Selanjutnya yaitu ke fungsi NPR. Kita langsung coba saja. Di sini ada contoh kasus, Rudy membeli sebuah mobil seharga 300 juta secara kredit dengan harga bunga 10% per bulan. Rudy membayar angsuran secara tetap 35 juta berapa bulan cicilan mobil lunas. Namun sepertinya untuk bulan terlalu lama, kita ganti menjadi tahunnya. Ini juga kita ubah menjadi tahun. Ya, langkah pertama kita harus mencari tahu dulu apa saja yang kita sudah ketahui. Di sini ada harga. Harganya 300 juta, bunganya 10%, angsuran tetapnya 35 juta. Periode angsurannya kita belum mengetahui, jadi untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus NPR. Kita ke Parbolas, pilih Inception, lalu pilih NPR. Setelah itu kita klik OK. Rate di sini yaitu bunga. PMT di sini yaitu harga. Mohon maaf, untuk PMT-nya kita menggunakan angsuran tetap. Kita klik. Selanjutnya yaitu present value menggunakan harga baru. Untuk future value dan tipenya kita kosongkan, lalu kita klik OK. Ya, muncul min 6. Kita ubah lagi menggunakan rumus ABS. Ingat ya, untuk mengubah rumus atau mengubah min ke positif, kita menggunakan rumus ABS. Ya, periode angsurannya berarti 6. Berarti 6 tahun ya. Selanjutnya untuk pencatatan, di sini ada periode 1 sampai 6 ya seharusnya. Kita rubah dulu. Ya, periodenya 1 sampai 6. Sini ada saldo awal. Saldo awal di sini yaitu menggunakan dari harga ini ya. Kita pindahkan dulu, tekan tanda sama dengan, lalu klik sel H85 atau harga ini, lalu tekan enter. Di sini ada anuitasnya yaitu 35 juta atau angsuran tetap ya. Bunganya yang ada bunga, angsuran pokok dan saldo akhir. Untuk bunganya yaitu saldo awal dikali dengan bunga yang ini. Kita langsung coba saja, tekan tanda sama dengan, lalu klik sel saldo awal yang ini atau sel H93, lalu kita absolutkan dulu, tekan F4, lalu kita tekan tanda kali. Setelah itu kita klik sel H86 atau bunga yang 10%, kembali kita absolutkan, tekan F4, lalu enter. Selanjutnya untuk angsuran pokok di sini yaitu bunga yang ini dikurangi anuitas. Maaf, kembali. Angsuran pokok didapat dari anuitas dikurangi bunga. Kita langsung coba saja, tekan tanda sama dengan, lalu
klik sel C91 atau anuitas ini, lalu kita absolutkan. Ya, tekan F4, lalu tekan tanda pengurang, lalu kita klik sel J93 atau I93, lalu tekan enter. Selanjutnya saldo akhir. Saldo akhir yaitu saldo awal dikurangi angsuran pokok. Kita langsung coba saja. Tekan tanda sama dengan, klik sel H93 atau saldo awal, lalu tekan tanda pengurang seperti ini, lalu kita klik sel J93 atau angsuran pokok ini, lalu tekan enter. Untuk periode 1 sudah kita ketahui, selanjutnya ke periode kedua. Periode kedua sama. Untuk saldo awalnya menggunakan saldo akhir tahun sebelumnya. Kita pindahkan dulu saja ya. Klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu kita bisa menariknya ke bawah ya. Untuk bunga juga kita tarik ke bawah. Ya. Untuk periode angsuran sampai 6 tahun itu 275. Kurang lebih seperti itu menggunakan rumus MPR. Jadi tadi itu adalah rumus finansial yang terakhir ya. Sekarang kita lanjut ke rumus fungsi DATIME.